Bab 1571, Julian muncul. Tetua Agung Paviliun Pil juga merupakan orang kuat setingkat Kaisar Agung. Namanya Nitian. Wilayah kekuasaannya adalah wilayah Kaisar Agung Tiga Surga. Ia memiliki status yang sangat tinggi di Paviliun Pil dan bertanggung jawab atas semua hal, baik besar maupun kecil. Orang kuat di alam Kaisar Agung Tiga Surga itu mengambil tindakan, dan dengan mengangkat tangannya, dia menunjukkan kekuatan Tao. Kekuatan ini begitu mengerikan hingga langsung melesat ke Dark Sky di kejauhan. Dark Sky muncul di langit, berdiri di kehampaan, dengan sudut mulut terangkat, menyunggingkan senyum tipis. Yang ditakutkan oleh Istana Hitam adalah Alvan dan Digi. Dark Sky bahkan tidak menganggap serius Nitian. Saat kekuatan Tao yang mengerikan itu menyebar, dia melambaikan tangannya dengan santai, dan cahaya hitam muncul di telapak tangannya. Cahaya hitam itu berkumpul bersama untuk membentuk cakram hitam. Cakram itu diletakkan di depannya, dengan mudah menghalangi serangan Nitian. Nitian tidak bisa menahan cemberutnya saat melihat ini. Dia memegang tongkat di tangannya dan mengarahkannya ke kekosongan. Tiba-tiba, sebuah retakan muncul di kehampaan, dan retakan ini dengan cepat melesat ke Dark Sky di kejauhan. Tetapi pada saat ini, Dark Sky melambaikan tangannya dengan santai dan dengan mudah memulihkan retakan kehampaan yang meledak. Kemudian, dia melambaikan tangannya dengan santai, dan sebuah teks hitam misterius muncul. Teks hitam ini mengandung kekuatan aneh. Sebelum Nitian sempat bereaksi, dia merasakan kekuatan dahsyat menyapu dirinya. Di bawah kekuatan yang menghancurkan itu, retakan muncul di tubuhnya. Dia jatuh tak terkendali dari langit dan mendarat dengan keras di gunung di bawahnya, menghancurkan puncak gunung. Di wilayah Kaisar Agung, seseorang tidak dapat melintasi perbatasan untuk berperang. Meskipun Nitian merupakan makhluk kuat setingkat Kaisar Agung Tiga Surga, dia sama sekali bukan tandingan Dark Sky. Siapkan formasi, siapkan formasi. Mulai perang perlindungan gunung. Saat Nitian dikalahkan, orang-orang kuat lainnya di Paviliun Pil panik dan segera mengaktifkan formasi. Namun Dark Sky tampak tenang. Jika sebelumnya dia membutuhkan usaha untuk menghancurkan formasi pelindung gunung Paviliun Pil, tapi sekarang, dia tidak membutuhkannya sama sekali. Dia berbalik dan melihat ke belakangnya, lalu berkata ke langit berbintang di belakangnya, aksi. Mengikuti perintahnya, sejumlah besar prajurit Istana Hitam muncul, dan sejumlah besar kapal perang terbang besar muncul di langit di luar kota Pil. Melihat pemandangan ini, orang-orang kuat dari Paviliun Pil mengubah ekspresi mereka sepenuhnya. Julian telah mengamati di Tanah Suci. Setelah melihat semua prajurit Istana Hitam muncul, dia melesat dan muncul di udara. Di balik Dark Sky, ada beberapa orang, termasuk National Master, Erina, dan Majian. Begitu guru nasional melihat Julian muncul, wajahnya tiba-tiba memucat, dan tubuhnya tanpa sadar mundur beberapa langkah, menunjuk ke arah Julian di kejauhan. Wakil kepala aula, itu dia, itu dia. Sang Master Kekaisaran bahkan mulai gemetar saat berbicara. Dialah yang menghancurkan rencana istanaku ketika kita mengutuk dunia sebelumnya. Dia. Dark Sky sedikit tertegun. Sebagai wakil kepala Istana Hitam, dia tahu tentang rencana ini. Istana Hitam telah mempersiapkan rencana ini sejak lama, tetapi dihancurkan oleh seorang pria misterius. Setelah itu, dia secara khusus mencari informasi Julian, tetapi tidak mendapatkan petunjuk apapun. Dia melihat ke arah Julian yang muncul, dan setelah merasakan bahwa wilayahnya hanya alam dewa, dia tertegun. Dia berbalik dan melihat ke arah Master Kekaisaran dengan ekspresi bingung di wajahnya, dan bertanya, bukankah benar, Master Kekaisaran? Bagaimana mungkin? Dia hanya berada di alam dewa. Guru nasional berkata dengan tegas, ya, itu dia. Ketika dia mengutuk dunia, auranya berada pada tingkat abadi. Aku tidak menganggapnya serius, jadi aku ceroboh. Itulah sebabnya aku jatuh ke dalam perangkapnya, yang menyebabkan rencana gagal. Mendengar ini, Dark Sky pun berpikir keras. Dia merasakan nafas Julian lagi. Memang benar adanya. Dia juga bingung. Mengapa dia hanya berada di alam dewa berdasarkan induksiku? Mungkinkah kekuatannya telah melampaui segalanya, dan bahkan aku tidak dapat merasakannya? Banyak pertanyaan muncul dalam benak Dark Sky. Setelah beberapa saat, dia menatap Julian di udara di depan, menggenggam kedua tangannya, dan berkata, saudaraku, Istana Hitamku sedang mengambil tindakan, ini bukan urusanmu, silakan pergi dengan cepat, dan aku akan memberimu hadiah besar sebagai balasannya. Petik 2. Julian juga melihat langit yang gelap. Suara Kaisar Jinghong terdengar dari Istana Abadi. Julian, berhati-hatilah, dia adalah Kaisar Agung Langit ke-7. Bahkan jika kamu telah menyerap kekuatanku dan mengaktifkan kekuatan fisikmu sepenuhnya, dia dapat dengan mudah menghancurkan pertahanan fisikmu. Setelah mendengar apa yang dikatakan Kaisar Jinghong, Julian tampak cukup serius. Namun, orang-orang kuat dari Istana Hitam telah muncul, dan anak panah sudah tertancap di tali busur dan harus ditembakkan. Dia menatap langit yang gelap, ekspresinya tenang, dan berkata dengan acuh tak acuh, saya akan mengurus masalah ini. Ekspresi Dark Sky menjadi gelap, dan dia berkata dengan dingin, jangan malu-malu. Di waktu lain, dia pasti sudah mengambil tindakan sejak lama. Namun, Guru Nasional berkata bahwa Julian telah menghancurkan rencana Istana Hitam, bahwa kekuatan Julian sangat mengerikan, dan Julian juga tahu cara mengutuk, bahkan dapat menyerap kekuatan kutukan.
Dia juga sedikit takut. Namun, Paviliun Pil tidak dapat bertahan. Paviliun Pil sudah sangat kuat sekarang. Jika dibiarkan terus berkembang, bahkan Istana Hitam pun mungkin tidak dapat menghancurkannya. Kalau begitu, mati saja. Suara acuh tak acuh Dark Sky bergema. Di belakang Julian ada banyak orang kuat dari Paviliun Pil. Kekuatan para Master Paviliun Pil ini sungguh mengerikan. Pada saat ini, Nitian, yang telah tersungkur, berdiri lagi. Tubuhnya berkelebat dan muncul di udara. Dia muncul di depan Julian. Dia melirik Julian dengan ekspresi serius di wajah tuanya dan berkata, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Nitian mengenal Julian dan telah tinggal di Mansion Pil selama beberapa waktu. Zahir juga mengatakan bahwa Julian adalah orang kuat. Namun, dia tidak menganggapnya serius, karena aura Julian sangat lemah, dan dia hanyalah seorang yang lemah. Sekarang Julian telah keluar untuk ikut bersenang-senang, dia merasa sangat tidak senang. Karena ini adalah Istana Hitam. Menghadapi orang-orang kuat dari Istana Hitam, dia harus berhati-hati, jika tidak, Paviliun Pil akan mengalami bencana yang menghancurkan. Tidak banyak orang yang tahu tentang rencana Julian dan Alvan. Bahkan Tetua Agung pun tidak tahu. Tetua Agung hanya tahu bahwa Master Paviliun lama dan Master Paviliun saat ini terluka, dan dia tidak tahu detailnya. Yang saya kenal sebelumnya hanyalah Julian, Alvan, dan Digi. Satu-satunya orang yang mengetahui rencana itu sekarang adalah Bayan dan lainnya yang dibujuk oleh Julian. Julian melirik Nitian dan melihat bahwa dia terluka. Dia berkata dengan tenang, "Saya khawatir akan ada pertempuran sengit berikutnya. Kamu turun dan obati lukamu terlebih dahulu." "Anda." Nitian sangat marah dan ingin mengatakan sesuatu. "Turun." Julian meraung. Raungan ini membawa aura yang menakutkan. Nitian, Kaisar Agung 3 hari, juga tercengang oleh raungan itu. Setelah berhenti sejenak, dia tidak ragu-ragu dan segera mundur untuk mencari tempat untuk menyembuhkan lukanya. Julian menatap Dark Sky di kejauhan lagi, dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, dan berkata, "Saya ingin tahu mengapa Istana Hitam bertekad untuk menghancurkan Paviliun Pil. Paviliun Pil sangat kuat sekarang. Jika Istana Hitam ingin menghancurkannya, saya khawatir itu akan menyebabkan kerugian besar." "Wah, ini bukan sesuatu yang bisa kamu ketahui." Dark Sky berbicara dengan suara dingin, dan segera mengeluarkan perintah, "Pergilah, semua orang di Paviliun Pil, jangan biarkan seorang pun hidup." Mengikuti perintah Dark Sky, banyak orang kuat di belakangnya langsung bergerak. Bab 1572, Kaisar, beri aku kekuatan. Kali ini, untuk memusnahkan Paviliun Pil, Istana Hitam hampir mengerahkan seluruh kekuatannya, termasuk ratusan kaisar yang kuat, meskipun pencapaian mereka di wilayah kaisar pada umumnya rendah. Hanya butuh 1 atau 2 hari untuk mencapai wilayah Kaisar Agung. Bagaimanapun, ini adalah Kaisar Agung, suatu eksistensi yang berdiri di piramida kultivasi. Akan sangat mengerikan jika seorang Kaisar Agung menyerang dengan seluruh kekuatannya. Belum lagi jumlahnya yang ratusan. Selain Kaisar Agung, ada juga beberapa Kaisar Semu dan beberapa orang kuat di puncak jalan ilahi. Di balik Dark Sky, bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya langsung muncul dari kapal perang yang terbang. Pada saat orang-orang kuat dari Istana Hitam mengambil tindakan, beberapa garis misterius tiba-tiba muncul di kota Pil di bawah, dan garis-garis serta kata-kata ini mengelilingi kota Pil. Pada saat ini, kota Pil menghilang dari sini. Ini adalah formasi yang disiapkan sebelumnya untuk melindungi kota Pil. Setelah formasi diaktifkan, kota Pil akan diteleportasi ke tempat yang aman. Pada saat ini, formasi perlindungan Gunung Paviliun Pil telah diaktifkan. Julian berdiri di atas kota langit, menatap Dark Sky di kejauhan, menatap orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya, dan melihat sejumlah besar orang kuat keluar, hatinya menggantung di udara. Ini tentu saja merupakan pertempuran paling penting dalam hidupnya. "Erina, hancurkan formasinya." Dark Sky memberi perintah. "Ya." Erina segera berdiri. Dia hanya melambaikan tangannya dengan santai, dan beberapa kata misterius dan rumit muncul di telapak tangannya. Pada saat ini, Zahir, yang berada di Mansion Pil di Kota Langit, langsung dikendalikan. Setelah dikendalikan, Zahir mulai menuju ke area inti formasi Paviliun Pil, ingin membuka formasi dari di dalam. Namun, dia mengendalikan Zahir untuk terus-menerus menghancurkan formasi tersebut, tetapi tidak ada respon. Ekspresi Erina sedikit berubah, dengan ekspresi serius di wajah cantiknya, dan dia berkata, "Wakil Kepala Istana, kita tidak bisa menghancurkan formasi ini." "Apa?" Dark Sky sangat marah dan mengutuk, "Apa yang terjadi?" Erina menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku juga tidak tahu. Aku yakin aku telah memecahkan formasi perlindungan Gunung Paviliun Pil, tetapi sekarang ketika aku mencoba memecahkannya, tidak ada respons. Hanya ada satu kemungkinan, yaitu adalah, Paviliun Pil telah mengubah formasi pelindung gunungnya." Darksky tampak sangat serius. Pada saat ini, Master Kekaisaran melangkah maju dan berbisik, "Wakil Master Istana, saya merasakan perubahan yang tidak normal di jalan surga. Jika perhitungan saya benar, rencana untuk memusnahkan Paviliun Pil ini mungkin akan gagal." "Kamu pasti bercanda." Dark Sky berkata dengan wajah muram, "Untuk menghancurkan Paviliun Pil, Istana Hitamku telah mengirimkan semua pasukannya.
Sekarang dua orang super kuat Paviliun Pil keduanya terluka. Bahkan jika mereka masih memiliki kekuatan bertarung, kekuatan mereka tidak akan cukup untuk mempertahankan Paviliun Pil, tidak sebagus sebelumnya. Paviliun Pil tidak memiliki Alvan. Bagaimana kamu bisa bertarung dengan Digi dan Istana Hitamku? Sekarang, selama kita menghancurkan formasi itu, kita bisa menghancurkan Paviliun Pil. Darksky bertekad untuk menghancurkan Paviliun Pil. Sekalipun guru nasional itu ahli dalam seni deduksi dan menyimpulkan bahwa telah terjadi perubahan abnormal pada hukum alam, rencananya tetap saja bisa gagal. Namun Darksky yakin betul bahwa Tuhan yang merencanakan, manusia yang menentukan. Badai. Darksky mengeluarkan perintah kematian. Mengikuti perintahnya, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya segera melancarkan serangan, menggunakan segala macam metode untuk menyerang formasi perlindungan Gunung Paviliun Pil. Paviliun Pil diselimuti formasi yang kuat, dan karakter misterius yang tak terhitung jumlahnya muncul, untuk sementara waktu menahan serangan orang-orang kuat Istana Hitam. Kekosongan di sekitar Paviliun Pil terus-menerus dihancurkan oleh kekuatan yang dahsyat. Kekuatan ini terlalu mengerikan dan terus menyebar. Gunung-gunung di luar Paviliun Pil terus hancur dan berubah menjadi bubuk dalam sekejap. Pada saat yang sama, seluruh dunia Pil merasakan kekuatan yang luar biasa. Apa yang telah terjadi? Sepertinya ada fluktuasi kekuatan yang datang dari arah Paviliun Pil. Bukankah sekarang sedang berlangsung pertemuan besar Paviliun Pil? Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah ada negara adik kuasa yang menyerang Paviliun Pil? Jika ini benar, maka seluruh dunia Pil bisa menjadi medan perang. Melarikan diri. Setelah merasakan fluktuasi kekuatan mengerikan yang datang dari arah Paviliun Pil, beberapa keluarga besar, sekte besar, dan beberapa orang kuat di dunia Pil semuanya merasakan situasi yang tidak normal. Tanpa ragu-ragu, mereka segera bergerak cepat bersama keluarga dan pengikut sekte mereka, meninggalkan alam Pil, muncul di kehampaan yang luas, dan mengamati situasi di alam Pil. Dalam formasi itu, orang-orang kuat dari Paviliun Pil tampak hikmat. Orang-orang kuat Istana Hitam terlalu menakutkan. Bahkan jika Paviliun Pil memiliki formasi perlindungan gunung yang kuat, pada kecepatan saat ini, tidak akan butuh waktu lama bagi formasi perlindungan gunung Paviliun Pil untuk hancur. Apa yang harus dilakukan? Banyak tetua Paviliun Pil memandang Julian yang berdiri di kehampaan. Tidak usah terburu-buru. Julian juga tampak serius. Sekarang bukan saatnya untuk mengambil tindakan, karena dia perlu memberi waktu kepada makhluk di alam Pil untuk mundur. Serangan dari Istana Hitam terlalu mengerikan, dengan banyak kaisar yang menyerang bersama-sama. Kekuatan ini dapat dirasakan oleh seluruh dunia. Selama ketidaknormalan Paviliun Pil dapat dirasakan, para kultivator lain di dunia Pil akan segera pergi. Kaisar, dapatkah Anda menghitung peluang kita untuk memenangkan pertempuran ini? Julian bertanya kepada Kaisar Jinghong di Istana Abadi. Suara Kaisar Jinghong terdengar dari rumah abadi. Julian, ada terlalu banyak variabel dalam pertempuran seperti ini. Orang kuat manapun di level Kaisar akan menyebabkan pembalikan dalam pertempuran. Situasi yang rumit seperti itu tidak dapat dihitung. Sebelumnya, saya menghitungnya dan menemukan bahwa ada sesuatu yang salah dengan jalan surga. Apa maksudmu? Julian sedikit bingung. Kaisar Jinghong menjelaskan, dalam keadaan normal, hukum surga itu rasional dan teratur, tetapi sekarang ada kelainan, yang menunjukkan bahwa hasil pertempuran ini penuh dengan variabel. Hanya setelah pertempuran berakhir, hukum surga akan kembali ke perdamaian. Jadi, 50-50. Yah, begitulah. 50-50. Hosh. Julian menarik napas dalam-dalam. Boom, boom, boom. Di dunia luar, orang-orang kuat Istana Hitam terus menyerang formasi pelindung gunung Paviliun Pil. Meskipun formasi pelindung gunung didirikan oleh Alvan sendiri dan sangat menakutkan, di bawah serangan kaisar yang tak terhitung jumlahnya, retakan terus muncul dalam formasi. Kekuatan dahsyat menyebar bersama retakan pada formasi. Beberapa gunung, sungai dan tanah di dalam Paviliun Pil juga hancur oleh kekuatan yang merasukinya. Retakan juga muncul di kota besar di langit. Klik. Retakan muncul di puncak utama yang terhubung ke bagian belakang kota langit. Saat retakan muncul, sejumlah besar batu berguling ke bawah, dan kemudian kota langit mulai runtuh. Di kota langit, banyak sekali pria kuat yang cepat-cepat terbang ke udara dan muncul di area aman. Julian tahu bahwa pada tingkat ini, formasi itu akan segera hancur. Kaisar, berikanlah aku kekuatan. Kaisar Jinghong tidak ragu-ragu dan mengerahkan kekuatannya, yang ditransmisikan ke tubuh Julian bersama dengan Istana Abadi. Saat kekuatan dahsyat itu memasuki tubuh, ia merangsang tubuh Julian. Kekuatan yang tersembunyi di tubuh Julian diaktifkan pada saat ini. Kekuatan fisik Julian meningkat pesat saat ini. Tulang-tulang di dalam tubuh mengeluarkan bunyi retakan. Julian meregangkan otot-ototnya, dan hasrat yang kuat untuk bertarung muncul dalam hatinya. Setelah Kaisar Jinghong menyerap cairan malapetaka, kekuatan jiwanya pulih banyak. Kali ini dia tidak menahan diri dan mengerahkan seluruh kekuatannya, dan sejumlah besar kekuatan dituangkan ke dalam tubuh Julian. Kekuatan Julian sendiri juga meningkat pesat. Auranya juga meningkat. Julian, kekuatanku saat ini seperti ini. Kekuatan yang kau kendalikan atas diriku setara dengan kekuatan dua Kaisar Agung. Namun, bila perlu, aku akan mengambil tindakan bahkan dengan seluruh kekuatanku.
Dengan kata-kata Kaisar Jinghong, Julian merasa lega. Bab 1573, pertempuran sengit terjadi. Boom! Terdengar suara gemuruh keras di atas kepala Julian. Di atas kepalanya, beberapa pola susunan retak dan suatu kekuatan dahsyat menghancurkannya. Kekuatan ini mengakibatkan munculnya retakan pada kehampaan. Dari celah-celah itu muncul kekuatan yang bergejolak. Pada saat ini, Julian telah diberkati dengan kekuatan Kaisar Jinghong. Kekuatannya sebanding dengan alam Kaisar 2 hari, dan kekuatan fisiknya telah diaktifkan sepenuhnya. Kekuatan fisiknya sebanding dengan alam Kaisar 5 hari. Dia menghindari kekuatan yang mengerikan itu. Kekuatan ini turun dari langit dan menghantam kota langit. Kota langit yang sudah rusak itu pun runtuh dalam sekejap. Ada jalan untuk meninggalkan Paviliun Pil. Saat formasi itu hendak hancur, jalur pelarian Paviliun Pil terbuka, dan beberapa murid dengan tingkat kultivasi yang lebih lemah bergegas meninggalkan jalur pelarian itu dan menjauh dari alam Pil. Di kejauhan, tampak banyak sekali pria kuat menyerang formasi itu. Ketika Darksky melihat formasi itu akan hancur, senyum tipis akhirnya muncul di wajah muramnya. Pada saat ini, dia mengangkat tangannya, dan sebuah pedang yang berkilauan muncul di telapak tangannya. Pedang itu berwarna hitam, dan tulisan-tulisan misterius mengalir di pedang itu. Ini adalah senjata kekaisaran. Dia mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. Sinar pedang muncul dan langsung menuju formasi di depan. Wush! Cahaya pedang meluncur melintasi kehampaan, dan bahkan kehampaan itu mulai terdistorsi, dengan retakan besar muncul. Boom! Ketika cahaya pedang mengenai formasi itu langsung hancur. Saat formasi itu hancur, kekuatan pedang yang mengerikan menyapu seluruh Paviliun Pil, dan gunung, sungai, dan tanah yang tak terhitung jumlahnya di Paviliun Pil hancur dalam sekejap. Ayo! Suaranya bergema menembus langit yang gelap. Atas perintahnya, sejumlah orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya segera berangkat. Sejumlah besar orang kuat juga bergegas keluar dari Paviliun Pil. Saat formasi itu pecah, beberapa tamu undangan Paviliun Pil bergegas lari terbirit-birit, berlari menjauh, dan menyaksikan dari kejauhan. Ini masalah internal Paviliun Pil dan mereka tidak ingin terlibat. Karena mereka tahu bahwa Istana Hitam datang dengan kekuatan besar dan bertekad untuk menghancurkan Paviliun Pil. Jika mereka ikut berperang, mereka mungkin akan mati di sini. Darksky, aku telah menunggu lama. Di Paviliun Pil, terdengar suara gemuruh, dan saat suara itu datang, seorang lelaki tua melesat ke langit. Ia mengenakan jubah abu-abu dan wajahnya ditutupi rambut putih. Ia tampak seperti gorila. Namun, kekuatan yang sangat mengerikan meletus dari tubuhnya. Kekuatan ini memengaruhi dunia Pil membentuk medan magnet yang mengerikan. Itu adalah Master Paviliun yang lama. Ketua Paviliun telah keluar dari pengasingannya. Melihat Alvan muncul, semua orang kuat di Paviliun Pil menghela napas lega. Tingkat kultivasi Alvan berada di alam Kaisar 7 surga, dan dia diakui sebagai orang terkuat di dunia. Jika Alvan keluar dari pengasingan, bahkan jika Istana Hitam datang dengan kekuatan besar, itu pasti akan hancur. Darksky menatap Alvan, melihat auranya yang seperti pelangi, dia tak dapat menahan senyum, segel Dao telah rusak, dan kau masih berani muncul, aku akan mengantarmu pergi. Darksky memegang pedang kekaisaran hitam di tangannya, dan dengan sekejap tubuhnya, dia muncul di depan Alvan. Pedang kekaisaran di tangannya jatuh, dan dalam sekejap, dia melakukan teknik pedang yang mengerikan. Alvan mengangkat tangannya dan melambaikannya, dan kata-kata aneh muncul di telapak tangannya. Kata-kata ini berkumpul bersama untuk membentuk cakra melingkar. CD itu terbang keluar dan disambut dengan pedang yang mengerikan. Boom! Dua kaisar surgawi ketujuh yang kuat bertarung satu sama lain, dan dengan satu pukulan biasa, mereka menghancurkan seluruh ruang. Para orang kuat di sekitar semuanya datang mengikuti kedua orang kuat tersebut. Erina, aku akan membereskan kekacauan ini hari ini. Sebuah suara bergema. Segera setelah itu, Digi muncul dan muncul di depan Erina dalam sekejap. Dia menatap Erina dengan wajah muram. Erina menatap Digi dengan senyum menghina di wajahnya yang menawan. Digi, jika kamu berada di masa kemasanmu, aku akan benar-benar takut padamu. Sayang sekali segel Daomu telah lama rusak. Kamu terluka. Dalam keadaan seperti ini, kau tidak sebanding denganku. Digi tidak banyak bicara dan langsung mengambil tindakan. Pertempuran sengit terjadi di daerah ini. Orang-orang kuat dari Istana Hitam dan orang-orang kuat dari Paviliun Pil memulai pertempuran hidup dan mati. Tanpa menunggu perintah Julian, Erniu mengambil tindakan. Dia langsung menyerbu ke arah seorang kaisar semu, mencengkeram kaisar semu itu, dan mencabik-cabiknya dengan mudah. Dalam sekejap, darah dan daging berceceran. Jiwa sang kaisar semu dengan cepat melarikan diri. Akan tetapi, seorang kaisar semu yang berhadapan dengan 5 kaisar surgawi tidak akan mempunyai kesempatan untuk melarikan diri. Erniu mengambil tindakan dan dengan mudah membunuh seorang kaisar semu. Julian berdiri di kehampaan, memegang pedang Ziwei di tangannya. Auranya menakutkan seperti pelangi. Dia melihat sekelilingnya dan menyaksikan pertempuran sengit terjadi di sekelilingnya. Pertarungan paling sengit terjadi antara Alvan dan Darksky, serta antara Digi dan Erina. Mereka semua adalah makhluk super kuat yang dapat melepaskan kekuatan penghancur hanya dengan lambaian tangan dan satu gerakan. Pertempuran terus meningkat.
Tak lama kemudian, menyebar ke sebagian besar alam pil. Daerah alam pil terus-menerus dihancurkan. Saat Julian sedang memperhatikan pertempuran, seorang pria kuat Istana Hitam muncul diam-diam di belakangnya. Pria kuat ini adalah pria kuat alam Kaisar 2 hari. Setelah Kaisar Agung muncul, dia mengangkat pedangnya dan sebuah prasasti muncul di telapak tangannya. Prasasti ini dengan cepat berubah menjadi pedang panjang yang mengerikan. Pedang panjang itu, dengan kekuatan tak tertandingi, menekan lurus ke arah Julian. Julian langsung merasakan bahayanya. Dia berbalik dengan cepat. Saat dia berbalik, sebilah pedang panjang menyapu dengan kekuatan aneh. Dia mengangkat pedang Ziwei di tangannya, mengayunkannya dengan santai, dan cahaya pedang menyapu. Pedang panjang dan cahaya pedang bertabrakan dalam sekejap. Boom! Pada saat tabrakan itu, kekosongan itu meledak seketika. Sebuah retakan besar muncul di kehampaan, dan retakan itu terus meluas, menyebar hingga jutaan kilometer. Retakan sepanjang 1 juta kilometer muncul di langit, dan kekuatan pedang yang sangat mengerikan muncul dari retakan itu. Kekuatan pedang itu menerjang ke bawah, dan area yang ditutupi oleh retakan itu hancur dalam sekejap. Inilah teror dari seorang kaisar yang agung dan berkuasa. Meskipun alam pil adalah dunia yang paling kuat, ruangnya sangat padat. Namun, itu juga dikalahkan. Setelah pertarungan, Julian merasakan kekuatan mengerikan datang ke arahnya. Tubuhnya tersapu oleh kekuatan ini dan terus mundur. Tubuhnya sangat kuat, dan bahkan 2 kaisar yang kuat pun tidak dapat menghancurkannya. Namun, gaya tersebut terlalu kuat dan ia terdorong ratusan ribu kilometer sebelum gaya tersebut hilang. Sangat kuat. Julian cukup terkejut. Pada saat dia terkejut, kaisar yang telah mengambil tindakan muncul di depan Julian lagi. Sebelum Julian sempat bereaksi, ribuan energi pedang muncul di sekujur tubuhnya. Setiap energi pedang berubah dari prasasti pedang dan membawa kekuatan yang sangat mengerikan. Energi pedang yang tak terhitung jumlahnya membentuk jaring pedang di sekitar tubuhnya, dan dia dikelilingi oleh jaring pedang. Julian mendengus. Dia memegang pedang Dewa Ziwei di tangannya, dan tubuh serta pedangnya membentuk garis lurus saat dia melesat maju. Pedang Dewa Ziwei di tangannya meledak dengan kekuatan yang sangat mengerikan. Energi pedang dan jaring pedang di depan terus-menerus dihancurkan. Dalam sekejap, jaring pedang itu putus. Julian dan pedangnya muncul di depan kaisar. Menusuk tubuh Kaisar Agung ini. Namun, setelah menusuk tubuhnya menghilang dari tempatnya. Julian kemudian menyadari bahwa ini adalah bayangan yang ditinggalkan oleh Kaisar Agung. Sebelum Julian sempat bereaksi, sebuah kekuatan mengerikan datang dari belakangnya. Kekuatan ini seperti dunia yang menghancurkannya, dan dia merasakan ruang di area ini menjadi lebih berat. Untuk sesaat, dia tidak mampu beradaptasi, dan tubuhnya hancur dari langit dan jatuh dengan keras ke reruntuhan di tanah. Bab 1574, Pertempuran Sengit di Luar Angkasa. Julian hanya pernah meledak kekuatannya di dunia terkutuk dan bertarung melawan makhluk super kuat. Dia tidak memiliki banyak pengalaman melawan orang super kuat. Akibat kecerobohannya, ia terjatuh dari langit dan jatuh dengan keras ke tanah. Tapi, itu saja. Tubuh fisiknya tak tertandingi, dan di seluruh Istana Hitam, hanya ada beberapa orang yang mampu menghancurkan pertahanan fisiknya dan menyakitinya. Dia bangkit dari reruntuhan di tanah dan mengulurkan tangan untuk membersihkan debu di tubuhnya. Hosh! Selama periode ini, energi pedang yang tak tertandingi turun dari langit. Boom! Area di mana Julian berada dihancurkan oleh energi pedang dalam sekejap. Sebuah lubang dalam dengan radius 1 juta kilometer muncul di tanah. Julian keluar dari lubang yang dalam dengan sangat malu, rambutnya acak-acakan saat itu. Kamu membuatku jengkel. Julian meraung. Sambil memegang pedang Ziwei, dia melesat ke langit. Pada saat itu, niat pedang yang kuat muncul dari tubuhnya. Niat pedang ini seperti api yang berkobar, membakar kehampaan. Dengan bantuan pedang Ziwei, niat pedang ini menjadi sangat menakutkan. Bahkan jika lawannya adalah orang kuat di tingkat Kaisar Agung 9 surga, dia tetap akan merasa takut. Julian mengangkat pedang Ziwei dan langsung menyerang kaisar yang berkuasa itu. Di mata Kaisar Agung, dia hanya melihat Julian menusuknya dengan pedang. Julian tidak melakukan gerakan pedang apapun, tetapi di mata Kaisar Agung ini, dia melakukan teknik pedang yang tak terhitung jumlahnya. Setiap jenis seni pedang tidak terkalahkan. Ini. Orang kuat itu terkejut dan sedikit ragu. Pada saat dia ragu-ragu, pedang Julian telah menusuknya. Namun, pada saat kritis ini, sang kaisar bereaksi dan mengeluarkan pedang panjang di tangannya untuk menahan serangan Julian. Klik. Pedang panjang di tangannya langsung patah. Kekuatan pedang yang mengerikan menghantam tubuh kaisar secara langsung. Energi pedang yang mengerikan memasuki tubuhnya dan dia langsung terlempar. Energi pedang itu menyerbu ke dalam tubuhnya dan meledak dalam sekejap, dan separuh tubuhnya hancur berkeping-keping. Tapi, itu saja. Meskipun kekuatan Julian hebat dan ilmu pedangnya mengerikan, ia hanya menguasai Dao dan tidak dapat membunuh Kaisar Dua Surga dengan satu pedang. Tubuh Kaisar segera mundur. Sambil mundur, ia mengerahkan kekuatannya dan luka-luka di tubuhnya terus pulih. Akan tetapi, retakan telah muncul pada segel Dao miliknya. Dia cepat pulih dari cedera fisiknya, tetapi sulit bagi Dao Yin untuk pulih.
Ini sungguh sulit. Sang kaisar tampak sangat hikmat. Pada saat ini, Julian menyerang lagi. Ia terus menyerang sang kaisar agung. Bayangan-bayangan terus bermunculan di sekitar tubuh sang kaisar. Setiap kali bayangan muncul, ia akan dihantam oleh sebilah pedang. Dalam waktu singkat, ia dihantam oleh ratusan pedang. Tubuhnya penuh lubang. Pemahaman Julian terhadap ilmu pedang hanya pada tingkat pertama. Namun meski begitu, dia mengandalkan kekuatan Kaisar Jinghong dan kekuatan yang dibawa oleh pedang Ziwei untuk menghancurkan dua kaisar yang kuat itu. Pada awalnya, dua orang kuat di alam kaisar ingin melawan, tetapi kemudian, dua orang kuat di alam kaisar dipukuli dengan sangat parah hingga mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Julian sedang bertarung, tetapi dia juga berpikir. Meninggalnya seorang kaisar besar yang berkuasa selama 2 hari tidak akan mempengaruhi situasi perang. Jika Anda ingin menghancurkan kuil hitam sepenuhnya, Anda harus membunuh pemimpinnya terlebih dahulu. Dia memperluas indera spiritualnya, yang terus menyebar dan meresap ke seluruh dunia pil, tetapi dia tidak menemukan sosok Alfan dan An Huitian. Di luar langit, suara Kaisar Jinghong terdengar dari Istana Abadi. Tahu. Julian menjawab. Kaisar Jinghong tahu pikiran Julian dan apa yang ingin dia lakukan, jadi dia memperingatkannya, hati-hati. Meskipun tubuh fisikmu telah mencapai alam Kaisar Agung 5 surga, lawanmu adalah Kaisar Agung 7 surga. Dia dapat dengan mudah menghancurkannya. Pertahanan fisikmu. Begitu kamu diserang, bahkan jika kamu tidak mati, kamu akan terluka parah. Julian tersenyum tipis dan berkata, jangan khawatir, Yang Mulia. Julian punya banyak kartu di lengan bajunya. Lagi pula, dia hanya akan membantu Alfan, bukan untuk bertarung langsung dengan Dark Sky. Julian tidak lagi menyerang Kaisar Agung 2 hari yang kuat, tetapi tubuhnya melintas dan muncul di luar alam pil. Di luar dunia pil, di angkasa luar yang luas. Begitu Julian muncul, sebuah kekuatan yang sangat mengerikan menghancurkannya. Kekuatan ini berdampak pada tubuhnya. Meskipun tubuhnya telah mencapai alam Kaisar Agung 5 surga, retakan kecil muncul di tubuhnya dan darah terus mengalir keluar. Dalam sekejap dia berubah menjadi manusia berdarah. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Julian terkejut. Akibat pertempuran itu sendiri telah menyakiti tubuhnya. Akan mengerikan jika terkena secara langsung. Setelah menarik napas dalam-dalam, pikirannya bergerak, dan 108 tablet langit yang tak berujung muncul di sekitar tubuhnya. 108 prasasti langit berputar mengelilingi tubuhnya, membentuk formasi yang amat kuat. Dia berada dalam formasi prasasti langit yang tak terhingga jumlahnya. Dulu saat ia berada di dunia terkutuk, ia mengandalkan formasi yang dibentuk oleh monumen langit tak berujung untuk menahan serangan master nasional yang telah menyerap kekuatan kutukan. Monumen langit tak berujung terus berputar, dan saat berputar, ia memancarkan kekuatan kuno dan primitif, yang membentuk medan magnet yang sangat kuat. Medan magnet menahan sisa-sisa pertempuran yang datang dari jauh. Monumen langit tak berujung merupakan benda suci yang telah ada sejak terciptanya langit dan bumi. Benda suci seperti itu mengandung rahasia yang mencengangkan, tetapi pemahaman Julian tentang monumen langit tak berujung sangat terbatas, dan Zuzu hanya mengajarinya sedikit di awal. Hanya dengan sedikit saja, dia dapat menggunakan monumen langit tak berujung untuk membentuk formasi kuat. Begitu Anda sepenuhnya memahami monumen langit tak berujung, itu akan sangat menakutkan. Di luar angkasa yang jauh, pertempuran mengerikan sedang terjadi. Dark Sky dan Alfan bertarung dengan sengit. Semakin mereka bertarung, semakin terkejut pula Dark Sky. Bukankah Alfan terluka? Bukankah segel daunnya rusak? Bagaimana dia masih bisa mengeluarkan kekuatan sekuat itu? Bisakah segel daunnya mendukungnya untuk mengeluarkan kekuatan tempur sekuat itu? Namun, pada saat ini, dia merasakan aura seorang pria kuat mendekat. Dia bertukar serangan telapak tangan dengan Alfan. Boom! Di tempat kedua telapak tangan itu bertabrakan, sebuah titik muncul di kehampaan. Titik ini langsung membesar, dan dalam sekejap, retakan angkasa sebesar planet muncul. Dan langit yang gelap segera surut. Baru setelah mundur agak jauh dia melihat Julian muncul. Dia terkejut ketika melihat 108 tablet batu ajaib mengambang di sekitar tubuh Julian. Apa ini? Dia adalah Kaisar 7 Langit. Dia berpengetahuan luas dan berpengalaman, tetapi dia tidak tahu asal-usul prasasti langit tak berujung. Dia hanya bisa merasakan bahwa prasasti ini sangat misterius. Julian muncul di depan Alfan. Pada saat ini, rambut Alfan acak-acakan dan terlihat sangat malu. Jelas bahwa dia telah bertarung dengan Dark Sky dan tidak mendapatkan keuntungan apapun. Aku akan membantumu. Julian berbicara. Alfan memperingatkan, hati-hati, kutukannya terlalu mengerikan, bahkan aku tidak berani ceroboh. Julian tersenyum tipis. Dia takut pada segalanya kecuali kutukan. Wah, kamu cari kematian. Sebuah suara dingin terdengar. Saat suara acuh tak acuh itu datang, segudang aura hitam menyapu dari angkasa luas, langsung menuju monumen surgawi tak berujung. Monumen langit tak berujung terus berputar, menahan berbagai aura hitam. Meskipun mampu menahan, beberapa bagian monumen langit tak berujung terbentur dan miring. Julian, yang berada di formasi monumen surgawi, merasakan kekuatan mengerikan yang datang dari formasi tersebut. Kekuatan itu menghantam tubuhnya dan muncullah retakan di tubuhnya.
Tapi, itu saja. Monumen langit tak berujung mampu menahan sebagian besar kekuatan, dan kekuatan yang tersisa tidak cukup untuk membunuh Julian sepenuhnya. Ini. Ketika Darksky melihat pemandangan ini, dia tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Pada saat ini, Julian mengaktifkan pembalikan 5 elemen, dan asal-usul 5 elemen dalam tubuhnya terwujud. Di bawah desakan kekuatan Julian, mereka dipaksa untuk berkumpul bersama. Transformasi terbalik dari 5 elemen berubah menjadi 5 elemen kekuatan. Kelima kekuatan saling terkait dan saling tumpang tindih, bersama dengan 5 harta karun asal-usul 5 elemen, membentuk roda roulette besar. Roda roulette muncul, langit dan bumi berubah, dan bahkan kekosongan luas di luar angkasa mulai bergetar. Apa ini? Pupil mata Darksky terkunci rapat, dan tubuhnya terus bergerak mundur. Karena ia merasakan adanya kekuatan yang amat dahsyat, kekuatan yang bahkan membuatnya takut dan gemetar ketakutan. Bab 1575, Jalan Jinghong. Asal-usul 5 elemen berubah menjadi kekuatan 5 elemen. Pemahaman Julian terhadap 5 elemen dapat dikatakan berada pada tahap tingkat pemula, tetapi asal-usul 5 elemen merupakan kekuatan asal yang paling kuat sejak lahirnya langit dan bumi. Sekarang, di bawah dorongan pembalikan 5 elemen, asal-usul 5 elemen telah membentuk roda roulette yang tak terkalahkan. Roda roulette itu sangat besar, tergantung secara horizontal di angkasa luar yang luas. Di dalam roda roulette itu terdapat kekuatan dari 5 elemen. Kekuatan dari 5 elemen itu menyatu dan melahirkan kekuatan yang sangat mengerikan. Julian masih belum tahu kekuatan apa ini. Dia hanya tahu bahwa roda roulette yang dibentuk oleh 5 elemen itu menakutkan. Ketika Alvan melihat pemandangan ini, dia juga sedikit tertegun. Apa ini? Dia menatap Julian dengan pandangan aneh. Julian tampak tenang. Dulu saat dia berada di dunia terkutuk, dia mengandalkan roulette 5 elemen untuk melawan Master Nasional dan menunda waktu, sehingga dia bisa mengalahkan Master Nasional. Bahkan Master Kekaisaran yang sebanding dengan Kaisar 9 Surga takut pada roda 5 elemen, apalagi Darksky, Kaisar 7 Surga. Sementara Darksky terkejut, Five Elements Roulette melesat keluar dengan cepat dan muncul di hadapan Darksky hampir dalam sekejap. Roda roulette besar itu hancur berkeping-keping dengan kekuatan aneh. Pada saat ini, kekosongan itu telah ditutup. Darksky ingin menghindar, tetapi sudah terlambat. Dia hanya memiliki pertahanan pasif. Dia mengerahkan seluruh tenaganya, lalu tiba-tiba mengangkat tangannya. Aura hitam tak terbatas muncul di telapak tangannya. Aura hitam ini dengan cepat berkumpul dan membentuk kata-kata hitam aneh. Setiap kata memiliki kekuatan luar biasa. Kata-kata ini dengan cepat berkumpul bersama membentuk dinding, menghalangi Darksky di atas. Roulette 5 elemen akan segera hadir. Dengan kekuatan yang tak tertandingi. Kemanapun ia lewat, kehampaan terus meledak, dan pemandangannya mengerikan. Boom! Roulette 5 elemen menabrak dinding yang dibentuk oleh teks hitam. Pada saat itu, terdengar ledakan dahsyat. Suaranya memekakkan telinga, memenuhi seluruh angkasa luar. Bahkan di alam pil yang jauh, suara keras itu dapat terdengar dan kekuatan yang mengerikan dapat dirasakan menyapu. Di bawah tekanan roulette 5 elemen, tembok pertahanan yang dibentuk oleh Darksky hancur dalam sekejap dan berubah menjadi aura hitam yang tak terhitung jumlahnya yang menghilang. Darksky diserang balik, dan tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk mundur dan muncul di kejauhan. Brengsek. Wajahnya tampak sangat muram. Pada saat ini, dia mempercayai apa yang dikatakan guru kekaisaran. Saya percaya bahwa Julian adalah orang misterius dan kuat yang mengutuk dunia pil menghancurkan rencana Istana Hitam. Apa-apaan ini? Dia berpengetahuan luas, tetapi dia tidak tahu asal-usul roulette 5 elemen. Dia tahu bahwa dengan Julian di sekitar, rencana untuk menghancurkan paviliun pil akan gagal. Pada saat ini, dia memiliki ide untuk melarikan diri karena kekuatan roulette 5 elemen terlalu kuat. Jika dia terus bertarung seperti ini, dia akan terluka. Alvan tampaknya menyadari bahwa Darksky tidak ingin bertarung. Pada saat ini, dia muncul di belakang Darksky. Dia mengangkat tangannya, dan sebuah telapak tangan yang terbentuk dari jalinan hukum menyapu dan menyerang Darksky dengan ganas. Jejak telapak tangan ini terbentuk dari jalinan hukum. Ia sangat kuat dan dapat menghancurkan dunia. Darksky tidak berani ceroboh. Dia mengangkat tangannya dan mengucapkan kutukan. Kekuatan kutukan terkumpul di telapak tangannya dan melancarkan serangan balik. Gemuruh. Di bagian luar angkasa ini, kekuatan-kekuatan terkuat saling bertabrakan, yang terus-menerus menghancurkan kehampaan. Darksky dan Alvan berada di alam yang sama, dan pemahaman mereka tentang Taos serupa, tetapi Darksky telah mempraktikkan teknik kutukan, yang sangat aneh dan lebih kuat daripada Alvan. Tetapi sekarang setelah Julian bergabung, segalanya berbeda. Julian, dari kejauhan, mengaktifkan roda 5 elemen, memberikan pukulan fatal pada Darksky. Pada saat yang sama, monumen langit tak berujung terus muncul dan menghantam Darksky dengan kekuatan tertinggi. Sekalipun Julian belum memahami monumen langit tak berujung, namun dengan kekuatannya saat ini, setelah mengaktifkan monumen langit tak berujung akan menjadi senjata terkuat di dunia, dan setiap monumen langit tak berujung lebih berat dari satu dunia. Monumen langit tak berujung menghantam Darksky, bahkan Darksky pun tak kuasa menahannya. Di Istana Abadi, Kaisar Jinghong juga menyaksikan pertempuran itu.
Kaisar Jinghong dulunya adalah Kaisar Sembilan Langit yang paling berkuasa. Ia telah bertempur dalam banyak pertempuran dalam hidupnya, memasuki banyak tempat berbahaya, menghadapi banyak bahaya, dan mengalami banyak pertempuran. Meskipun asal mula lima elemen itu mengerikan, Julian belum memahami Dao lima elemen. Dia hanya bisa menggunakan kekuatan asal mula lima elemen untuk melawan musuh. Ini mungkin tidak bisa membunuh lawan sepenuhnya. Kaisar Jinghong dapat melihat bahwa roda lima elemen yang dibentuk oleh asal mula lima elemen sangat menakutkan. Akan tetapi, Julian tidak berlatih lima elemen, jadi dia tidak dapat memahami asal-usul lima elemen, dia juga tidak dapat membawa pembalikan lima elemen ke potensi penuhnya. Dia membantu dalam pertempuran, tetapi hanya bisa menyebabkan sedikit gangguan pada Dark Sky. Bahkan jika dia bisa melukai Dark Sky, akan terlalu sulit untuk membunuhnya. Alam Alphan mirip dengan alam Dark Sky, dan sangat sulit untuk membunuh alam Dark Sky. Bila terjadi pertarungan antara orang yang selevel, mudah menentukan pemenangnya, tetapi sulit menentukan hidup dan mati. Sekarang, satu-satunya cara untuk mengakhiri pertempuran dengan cepat adalah dengan mengambil tindakan. Kaisar Jinghong sedang berpikir. Saya bertanya-tanya apakah saya harus mengambil tindakan. Kali ini, serangannya tidak sesederhana saat terakhir kali dia melukai Kun Kun. Kali ini, dia akan menggunakan cara tertinggi, yang pasti akan menarik perhatian Jalan Surga. Jalan Surga sedang kacau sekarang, jadi belum tentu Jalan Surga akan mampu mengetahui keberadaanku. Kaisar Jinghong pergi untuk merasakan Jalan Surga lagi. Dia bisa merasakan bahwa hukum dunia alkimia telah sepenuhnya terganggu, dan terlalu banyak variabel tak dikenal telah muncul. Setelah mendapatkan sebuah ide, Kaisar Jinghong berkata, Julian, carilah kesempatan untuk mendekati Dark Sky. Aku akan menyerangnya dan memberinya pukulan yang mematikan. Namun, setelah aku menyerang, aku mungkin akan menggunakan semua kekuatan jiwaku saat ini. Saya takut setelah saya menyerang, dan saya akan tertidur lagi. Mendengar ini, Julian segera bertanya, apakah kamu yakin bisa membunuhnya dengan satu gerakan? Kaisar Jinghong berkata, aku tidak yakin. Aku hanya berada di puncak level Kaisar 9 surga, dan lawanku juga berada di level Kaisar 7 surga. Jika aku berada di level puncakku, aku pasti akan membunuhnya dengan satu gerakan. Dan aku hanya dalam keadaan jiwa sekarang, kekuatanku sangat lemah. Bahkan jika aku menggunakan kekuatanku yang rendah untuk mengaktifkan Dao terkuat, aku tidak bisa membunuh Kaisar 7 surga dengan satu gerakan. Paling-paling, aku hanya bisa serius melukai dia. Cuma cedera serius saja sudah cukup. Julian berkata, kita masih punya Alphan di sini. Alphan juga berada di level Kaisar Agung Surga ke-7. Selama lawannya terluka parah, Alphan pasti bisa membunuhnya di sini. Julian sedang mengobrol dengan Kaisar Jinghong. Setelah berdiskusi singkat, Julian segera mendekat dan bergabung ke medan perang. Begitu dia muncul, dia menarik perhatian Dark Sky. Dalam pertempuran ini, Dark Sky telah mengetahui latar belakang Julian. Dia mengetahui bahwa kekuatan Julian tidak terlalu kuat, dan harta karunnya hanya sedikit lebih kuat. Saat Julian muncul, Rowlet 5 elemen sedang runtuh. Pergi. Dark Sky sangat marah dan mengaktifkan kekuatan kutukan untuk melawan 5 Elements Origin Rowlet dan menjatuhkannya. Meskipun dia terlempar, dia menerima serangan Rowlet 5 elemen secara langsung, yang membuat darahnya mendidih dan menyemburkan darah. Selama periode ini, Julian sudah mendekati Dark Sky. Monumen-monumen langit yang tak terhitung jumlahnya terus berjatuhan di sekeliling tubuh itu. Dark Sky memegang senjata kekaisaran hitam di tangannya dan terus-menerus melawan, menangkis monumen langit tak berujung yang menghancurkannya satu persatu. Selama periode ini, dia memanfaatkan kesempatan, melewati celah di monumen langit tak berujung, dan dengan cepat muncul di hadapan Julian, dengan senjata kekaisaran di tangannya menunjuk langsung ke kepala Julian. Saudara Julian, berhati-hatilah. Alphan mengingatkan dengan keras. Bab 1576, Akhir Pertempuran. Sebagai orang kuat di tingkat Kaisar Agung Langit ke-7, Alphan juga dapat merasakan kekuatan tempur Julian yang sebenarnya. Harta karun Julian memang kuat, tapi kekuatan aslinya tidak sekuat itu. Pada saat dia mengeluarkan pengingat, sudah terlambat. Dark Sky, memegang senjata kekaisaran, telah melewati celah di monumen langit tak berujung dan muncul di depan Julian dalam sekejap. Sulit bagi Julian untuk mendekati Dark Sky. Yang harus dia lakukan adalah mengungkapkan kekurangannya dan membiarkan Dark Sky mendekatinya. Pergilah ke neraka. Dark Sky mulai datang. Dia meneriakkan kata, mati, dan menusukkan pedang di tangannya ke arah Julian. Julian tidak menghindar. Pada saat kritis ini, dia mengangkat tangannya. Pada saat ini, Kaisar Jinghong di Istana Abadi telah mengambil tindakan. Kaisar Jinghong mengerahkan seluruh kekuatannya dan melaksanakan keinginannya sendiri. Pada masa kejayaannya, Kaisar Jinghong adalah Kaisar 9 surga. Ia telah berada di wilayah kekuasaan Kaisar selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ia ahli dalam berbagai hal, dan ia memadukan semuanya untuk menciptakan jalannya sendiri. Jalannya adalah jalan Wuji. Wuji Dao adalah kekuatan setelah fusi. Pada saat Julian mengangkat tangannya, banyak prasasti surga muncul di telapak tangan Julian. Prasasti yang tak terhitung jumlahnya bergabung bersama untuk membentuk Wuji Dao. Kekuatan Wuji yang mengerikan muncul dari telapak tangannya.
Senjata Kekaisaran Hitam di tangan Dark Sky menyerang telapak tangan Julian. Biasanya, makhluk kuat di tingkat Kaisar Agung Dua Surga tidak akan mampu melakukan gerakan ini. Sekalipun kekuatan fisiknya sebanding dengan Kaisar Lima Langit, tubuhnya akan tertusuk saat menghadapi serangan kekuatan penuh dari Kaisar Tujuh Langit. Namun, telapak tangan Julian menghalangi pedang mengerikan ini. Pada saat ini, Dark Sky merasa pedangnya ditentang oleh kekuatan misterius. Dia mengerahkan seluruh tenaganya tetapi tidak dapat bergerak maju sama sekali. Pada saat ini, kekuatan yang sangat mengerikan datang bersama pedang itu. Kekuatan ini menyebar ke seluruh tubuhnya. Lengannya patah pada saat ini, dan kemudian retakan menyebar ke seluruh tubuhnya. Dalam sekejap, tubuh fisiknya hancur. Meledak menjadi potongan-potongan daging yang tak terhitung jumlahnya. Meninggalkan jiwa yang tersisa untuk melarikan diri dengan cepat. Jiwa yang tersisa melarikan diri ke tempat yang jauh, dan dengan pikiran, sepotong-potongan daging tumbuh dengan cepat dan berubah menjadi tubuh baru dalam sekejap. Inilah kengerian Kaisar Tujuh Langit. Selama masih ada setetes darah yang tersisa, dia dapat membentuk kembali tubuhnya. Meskipun tubuhnya telah dibangun kembali, ekspresi Dark Sky sangat jelek. Pada saat ini, dia telah menerima pukulan yang sangat keras, pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Segel daunnya penuh dengan lubang dan bisa pecah kapan saja. Apa ini Tao? Dia menatap Julian dengan muram. Dao Wuji. Julian berbicara kata demi kata. Dao Wuji yang luar biasa. Dark Sky mengepalkan tangannya, urat-urat menonjol di wajahnya. Julian, cepatlah mundur. Kekuatanku tidak lagi cukup untuk mendukungmu dalam pertempuran. Serahkan sisa pertempuran pada Alvan. Suara Kaisar Jinghong terdengar dari Istana Abadi. Suaranya sangat samar. Jelas, serangan habis-habisan yang merusak Dark Sky menghabiskan seluruh kekuatannya, dan akhirnya dia memulihkan sedikit kekuatannya. Setelah pertempuran ini, Kaisar Jinghong harus tertidur lagi. Julian dapat merasakan kekuatannya menghilang dengan cepat. Dia tidak berani menunda dan segera mundur. Sebab, begitu kekuatannya hilang dan Dark Sky memanfaatkan kesempatan itu, dia akan mati. Alvan, aku serahkan padamu selanjutnya. Julian berteriak sambil mundur. Baiklah, serahkan padaku. Alvan menjawab. Dia tahu bahwa Dark Sky telah terluka, dan itu adalah cedera parah, sangat serius, dan berdampak besar pada efektivitas tempurnya. Penuh kebencian. Dark Sky tampak suram dan menakutkan. Ketika dia menyadari Alvan sedang menyerangnya, tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi ribuan aura hitam, yang berhamburan ke segala arah. Kemudian, ia lenyap sepenuhnya di angkasa luar yang luas. Julian, dari manapun asalmu, jika kau menjadi musuh Istana Hitam, kau akan mati. Dark Sky telah menghilang di angkasa luar yang luas, namun aumannya yang penuh amarah masih bergema di area ini. Julian telah mundur ke tepi alam pil. Setelah mundur ke tempat ini, kekuatan Kaisar Jinghong menghilang sepenuhnya, kekuatan di tubuhnya melemah, dan kembali menjadi kekuatan dewa, sedangkan kekuatan fisik berangsur-angsur menghilang ke dalam tubuhnya. Alvan datang dengan ekspresi serius di wajahnya dan berkata, seorang Kaisar Agung Langit Ketujuh yang kuat ingin melarikan diri, dan tidak ada seorang pun yang dapat menghentikannya. Julian tampak kecewa di wajahnya. Kaisar Jinghong mengerahkan segenap tenaganya untuk melukai dan menimbulkan kerusakan parah pada Dark Sky, tetapi dia tidak menyangka bahwa Dark Sky akan meninggalkan banyak orang kuat dari Istana Hitam dan melarikan diri. Pada titik ini, Julian tidak punya apa-apa untuk dilakukan. Dia menatap Alvan dan berkata, aku tidak akan terlibat dalam pertempuran di alam pil. Aku akan menyerahkannya padamu. Orang terkuat di Istana Hitam telah melarikan diri, dan sisanya bukanlah ancaman besar. Jika Anda mengambil tindakan, masalah ini akan segera teratasi. Ingat, tangkap siapapun yang bisa kau tangkap hidup-hidup. Saat ini kita hanya tahu sedikit tentang Istana Hitam, jadi akan sangat bagus jika kita bisa mendapatkan beberapa petunjuk tentang Istana Hitam dari para penguasa Istana Hitam ini. Oke. Alvan mengangguk. Dia tidak ragu-ragu dan segera memasuki alam pil. Kali ini, Istana Hitam mengirim ratusan kaisar dan kaisar semu yang tak terhitung jumlahnya. Tujuannya adalah untuk menghancurkan paviliun pil sepenuhnya. Pertempuran di paviliun pil telah menyebar ke seluruh dunia. Setelah Dark Sky melarikan diri, Alvan tidak tinggal lama di luar angkasa. Ia kembali ke alam pil untuk membantu Digi dalam pertempuran. Digi bertarung sengit dengan Erina. Keduanya berada di level yang sama dan berimbang, jadi tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap yang lain. Dengan bergabungnya Alvan, segalanya berbeda. Dengan bantuan Alvan, seorang prajurit 7 hari yang kuat, Erina dengan cepat dikalahkan. Dia juga ingin melarikan diri, tetapi kali ini Alvan berhati-hati. Ketika Erina ingin melarikan diri, dia menyegel ruang terlebih dahulu, menyebabkan Erina tidak bisa menerobos kekosongan dan melarikan diri. Erina ditangkap hidup-hidup dan budidayanya disegel. Begitu Erina ditangkap hidup-hidup, Digi dan Alvan bebas berurusan dengan orang-orang kuat lainnya di Istana Hitam. Dengan tambahan Erniu, seorang prajurit kuat di tingkat Kaisar Agung Lima Surga, orang-orang kuat dari Istana Hitam dikalahkan satu demi satu, dan banyak dari mereka terbunuh. Sisanya semuanya ditangkap hidup-hidup. Pertarungan antara Istana Hitam dan Paviliun Pil ini dimulai dengan cepat dan berakhir dengan cepat.
Dalam waktu kurang dari 10 hari, sebagian besar orang kuat Istana Hitam terbunuh dalam pertempuran, dan sisanya ditangkap hidup-hidup. Julian berada di luar angkasa dan tidak masuk. Setelah kehilangan kekuasaan Kaisar Jinghong, dia tidak berani mendekati medan perang. Begitu dia mendekat, siapapun Kaisar Semu yang muncul akan membunuhnya. Dia tidak muncul di Paviliun Pil sampai pertempuran usai. Paviliun Pil hancur total. Gunung-gunung dan sungai-sungai indah yang tak terhitung jumlahnya hancur, dan kota di langit hancur menjadi reruntuhan. Sekarang tidak ada tempat yang utuh di Paviliun Pil. Di atas reruntuhan Paviliun Pil, para orang kuat Paviliun Pil yang telah mengalami pertempuran sengit sedang duduk bersila, menyembuhkan luka-luka mereka dengan serius. Beberapa orang kuat utama di Paviliun Pil berkumpul bersama. Julian muncul di reruntuhan. Begitu dia muncul, Alvan datang. Julian melihat sekeliling dan melihat bahwa area itu telah menjadi reruntuhan. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, bagaimana pertempurannya. Alvan menghela nafas dan berkata, dalam pertempuran ini, Paviliun Pil kita menderita kerugian besar. Banyak murid kita yang tewas dalam pertempuran, dan banyak prajurit tingkat tua juga terbunuh atau terluka. Namun, kita menang kali ini. Kita memusnahkan banyak dari prajurit Istana Hitam, dan sisanya semua ditangkap. Sayang sekali orang terkuat di Istana Hitam telah melarikan diri. Julian juga menghela nafas. Dia sangat khawatir bahwa Darksky telah melarikan diri. Begitu Darksky pulih dari luka-lukanya, dia pasti akan kembali. Bab 1577, Tuan Istana Pertama. Pertempuran ini dapat dikatakan sebagai kemenangan telak, dan Istana Hitam berhasil ditumpas habis dengan kerugian yang sangat sedikit. Satu-satunya penyesalan adalah Darksky lolos. Setelah pertempuran, Paviliun Pil mulai menghitung korban di dunia Pil. Meskipun, sebelum pertempuran dimulai, beberapa sekte dan keluarga di alam alkimia memimpin pengikut mereka untuk meninggalkan alam alkimia. Tetapi masih ada beberapa yang belum pergi. Mereka yang tidak pergi semuanya terkena dampak pertempuran dan tewas dalam pertempuran. Sambil menghitung korban, Paviliun Pil juga mulai dibangun kembali. Membangun kembali Paviliun Pil bukanlah apa-apa bagi Paviliun Pil, karena semua orang di Paviliun Pil sangat kuat, dan terlalu mudah untuk membangun kembali Paviliun Pil. Sebelum membangun kembali Paviliun Pil memimpin pembangunan ruang bawah tanah dan mengurung semua prajurit Istana Hitam yang ditangkap di ruang bawah tanah tersebut. Julian benar-benar ingin mendapatkan petunjuk tentang Istana Hitam. Di dalam ruang bawah tanah, Julian adalah orang pertama yang tiba di sel tempat guru nasional berada. Julian menatap Master Kekaisaran. Pada saat ini, rambut Master Kekaisaran acak-acakan dan tampak sangat acak-acakan. Wajahnya keriput, hanya tersisa selapis kulit dan bahkan tulang-tulangnya pun terlihat. Julian berjalan memasuki ruang bawah tanah. Melihat Julian muncul, sang Master Kekaisaran tidak dapat menahan gemetarnya. Dia benar-benar trauma. Kita bertemu lagi. Julian melambaikan tangannya dan sebuah kursi muncul. Dia duduk di kursi itu dan menatap Kaisar yang sedang sekarat tergeletak di tanah. Sudut mulutnya terangkat, membentuk senyum tipis. Sang Master Kekaisaran menatap Julian dengan saksama. Julian berkata dengan tenang, kau seharusnya tahu apa yang akan terjadi jika kau jatuh ke tanganku. Aku ingin kau mati. Kau pasti tidak akan hidup lebih lama dari hari esok. Sang guru Kekaisaran menatap Julian dan menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa Istana Hitam akan hancur. Kali ini, Istana Hitam telah mengirim terlalu banyak orang kuat untuk mengepung dan menekan Paviliun Pil. Kecuali penguasa istana yang paling misterius, hampir semuanya dikerahkan, tetapi sekarang semuanya telah dihancurkan. Apa yang ingin kamu ketahui? Tanya guru nasional. Mulut Julian melengkung ke atas, dia tidak menyangka guru nasional akan berhenti berbicara. Saya ingin mengetahui semua rahasia Istana Hitam. Master Kekaisaran berpikir keras. Setelah beberapa lama, dia berkata, aku juga tidak tahu banyak tentang Istana Hitam. Tidak mengerti. Julian mengerutkan kening. Tuan Kekaisaran berkata tergesa-gesa, saya tidak begitu mengerti. Jadi, apa yang kamu ketahui? Tanya Julian. Guru nasional berkata, saya sudah lama bergabung dengan Istana Hitam. Karena saya ahli dalam seni deduksi, saya menjadi guru nasional Istana Hitam dan membantu Istana Hitam dengan strategi. Saya hanya tahu bahwa Istana Hitam adalah kekuatan yang tersisa dari zaman kuno. Guru negara itu berpikir keras selama beberapa saat sebelum melanjutkan, pada zaman dahulu kala, sebuah peristiwa mengejutkan terjadi di dunia. Dewa leluhur umat manusia ingin menghancurkan jalan surga dan menciptakan tatanan aturan yang sama sekali baru. Istana Hitam lahir pada era itu. Sejauh yang saya ketahui, penguasa pertama Istana Hitam adalah seorang hakim jalan surgawi. Mendengar ini, Julian terkejut. Tepat seperti dugaannya, Istana Hitam tengah mengincarnya. Master Kekaisaran melanjutkan, penguasa pertama Istana Hitam adalah hakim surga. Saat itu, ketika surga tanpa harapan disegel, pasukan Istana Hitam juga diam-diam menyerbu surga tanpa harapan. Mengenai mengapa Istana Hitam ingin menyusup ke surga tanpa harapan, aku tidak tahu. Mendengar ini, Julian bertanya, terakhir kali di tanah terkutuk alam roh sejati, Istana Hitam membuat keributan besar. Tokoh penting apa yang ingin mereka bangkitkan? Master Kekaisaran menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, aku tidak begitu jelas.
Aku hanya tahu bahwa ini adalah makhluk super kuat dari Istana Hitam. Jika tebakanku benar, dia pasti seorang hakim surgawi. Rahasia apa lagi yang kamu ketahui tentang Istana Hitam? Julian, aku benar-benar tidak tahu. Semua rahasia Istana Hitam ada di tangan Kepala Istana, dan Kepala Istana sangat misterius. Aku sudah lama berada di Istana Hitam, tetapi aku belum pernah bertemu dengan Kepala Istana. Setiap kali aku pergi melakukan sesuatu, Kepala Istana yang memberiku perintah. Julian terus menanyakan beberapa pertanyaan, tetapi bahkan Master Kekaisaran tidak mengetahui jawaban dari banyak pertanyaan tersebut. Selanjutnya dia pergi bertanya kepada orang-orang kuat lainnya di Istana Hitam. Tetapi bagaimana mereka bisa mengetahui sesuatu yang bahkan penguasa Kekaisaran tidak mengetahuinya? Setelah beberapa kali diinterogasi, Julian keluar dari penjara dengan perasaan kecewa. Begitu dia keluar dari ruang bawah tanah, Alvan datang dan bertanya, "Rekan Taois Julian, bagaimana menurutmu?" Julian menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Saya tidak mendapatkan informasi yang berguna. Saya hanya tahu bahwa Istana Hitam berasal dari zaman kuno, dan penguasa pertama Istana Hitam adalah Hakim Jalan Surgawi di zaman kuno. Sekarang saya pada dasarnya yakin bahwa Istana Hitam menargetkan saya dan mencoba menghentikan saya menemukan pil Dewa Leluhur." Julian menyebutkan pil Dewa Leluhur, dan Alvan mengambil pil dan menyerahkannya. "Ini." Julian tercengang. Alvan menjelaskan, "Ini adalah pil Dewa Leluhur yang kudapat tahun itu. Sekarang kuberikan padamu." Julian mengambilnya. Pil Dewa Leluhur ini sangat besar, seukuran bola basket. Masih terasa hangat di tangan, dan orang juga bisa merasakan kekuatan yang sangat mengerikan yang terkandung dalam pil ini. Julian memandanginya sejenak lalu menyimpannya. 1/5 dari pil Dewa Leluhur telah ditemukan. Masih ada 5 dan 4 lagi untuk terdampar di luar. Yang dikhawatirkannya sekarang adalah setelah ribuan tahun berlalu, pil Dewa Leluhur yang hilang di luar telah diperoleh oleh orang-orang kuat lainnya dan diserap. Julian mengungkapkan kekhawatirannya. Alvan tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, Saudara Julian. Ini adalah pil Dewa Leluhur. Bagaimana bisa begitu mudah untuk disempurnakan? Sejujurnya, hanya mereka yang ditakdirkan untuk memilikinya yang dapat menyempurnakan dan menyerap pil Dewa Leluhur. Jika bukan orang yang ditakdirkan, bahkan orang kuat di alam Kaisar Agung 9 Surga mungkin tidak dapat menyempurnakan pil Dewa Leluhur." Setelah mendengar kata-kata Alvan, Julian merasa lega. Keduanya berjalan berdampingan, meninggalkan ruang bawah tanah, dan menuju ke gunung yang telah diperbaiki di depan. Dalam perjalanan, Alvan bertanya, "Rekan Taois Julian, apa rencanamu selanjutnya?" Julian juga berpikir keras. Sekarang dia punya beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah mengumpulkan ramuan dari langit dan bumi yang dapat menyembuhkan jiwa. Yang kedua adalah menemukan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membentuk kembali tubuhnya dan membantu Kaisar Jinghong untuk bangkit kembali. Yang ketiga adalah menemukan pil Dewa Leluhur. Yang keempat adalah praktik. Setelah berpikir sejenak, dia menatap Alvan dan berkata, "Alasan saya datang ke Paviliun Pil adalah karena saya membutuhkan beberapa bahan langka." Zahir berkata bahwa Paviliun Pil memiliki banyak bahan yang saya butuhkan. Mendengar ini, Alvan bertanya, "Bahan apa yang Anda butuhkan?" Julian mengeluarkan daftar materi yang diberikan Zahir kepadanya dan menyerahkannya kepada Alvan. Alvan melihat hasilnya, lalu menatap Julian dengan ekspresi aneh dan bertanya, "Apa yang ingin kamu sempurnakan dengan bahan-bahan ini?" Julian tersenyum tipis dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Alvan juga sangat bijaksana dan tidak bertanya lagi. Sebaliknya, dia mengembalikan daftar itu kepada Julian dan berkata, "Paviliun Pilku memang memiliki banyak bahan-bahan ini. Biarkan aku pergi ke Digi untuk memilah dan menghitungnya, lalu aku akan memberimu bahan-bahan yang kau butuhkan." Julian mengangguk. Keduanya mendaki gunung yang telah dipugar. Banyak bangunan telah muncul di puncak gunung, dan Julian untuk sementara tinggal di Paviliun Pil. Penundaan ini berlangsung selama beberapa jam. Beberapa bulan berlalu, dan Paviliun Pil hampir dipulihkan, dan kota langit yang hancur juga dipulihkan. Alvan juga membawa materi yang dibutuhkan Julian. Bab 1578, meninggalkan. Paviliun Pil tidak diragukan lagi merupakan kekuatan terkuat di dunia. Daftar yang diberikan oleh Kaisar Jinghong berisi beberapa bahan langka, tetapi Paviliun Pil telah mengumpulkan beberapa di antaranya. Sekarang, dia telah memperoleh sebagian besar bahan dalam daftar, dan hanya tinggal setengahnya lagi yang harus dikumpulkan. Mungkin tidak akan memakan waktu bahkan 100.000 tahun baginya untuk mengumpulkan semua bahan yang dibutuhkan Kaisar Jinghong untuk membangun kembali tubuhnya. Setelah mendapatkan materi, Julian tinggal di Paviliun Pil untuk sementara waktu. Masa tinggal ini berlangsung selama 3 bulan. 3 bulan kemudian, Julian juga berencana untuk pergi. Dia berencana untuk kembali ke alam roh sejati untuk menemukan Sarah terlebih dahulu, dan kemudian menyusun rencana setelah bertemu kembali dengan Sarah. "Tuan Paviliun Tua, saya siap berangkat." Julian pergi untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Alvan. Di depan rumah kayu, Alvan mengerutkan kening. Dia tidak menyangka Julian akan pergi secepat ini, tetapi karena Julian ingin pergi, dia tidak berusaha menahannya. Dia berkata, "Saya akan terus menyelidiki masalah Istana Hitam dan keberadaan pil Dewa Leluhur.
Jika saya memiliki petunjuk, saya akan segera memberi tahu Anda. Julian mengangguk. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Alvan, Julian kembali ke halamannya sendiri. Dia melepaskan Yuli dan Harmony dari Istana Abadi. Julian memandang Yuli dan Harmony dan berkata, saya siap untuk pergi. Guru, Anda mau kemana? Saya akan ikut dengan Anda. Julian berhenti sebentar, menyela kata-kata Harmony, dan berkata, aku masih memiliki beberapa hal penting untuk dilakukan, jadi kamu harus tinggal di Paviliun Pil untuk sementara waktu. Paviliun Pil adalah tempat yang bagus untuk berkultivasi. Tinggal di Paviliun Pil, daripada pergi ke tempat lain. Tapi, Guru. Tidak ada tapi, ucap Julian, lalu menatap Yuli di sampingnya dan berkata, kamu sebaiknya tinggal di Paviliun Pil. Yuli tidak mengatakan apapun. Dia hanyalah seorang pembantu, atau lebih tepatnya, bukan seorang pembantu. Apapun yang dikatakan Julian, itulah yang dilakukannya. Harmony tampak enggan dan bertanya, kalau begitu, guru mau pergi kemana? Mau pergi kemana? Julian tampak bingung dan tidak tahu kemana dia pergi. Tujuan utamanya datang ke dunia ini adalah untuk menemukan pil Dewa Leluhur. Di antara pil Dewa Leluhur yang diketahui, satu ada di tangan Istana Hitam. Istana Hitam terlalu misterius. Sangat sulit untuk menemukan markas besar Istana Hitam dan menemukan salah satu pil Dewa Leluhur. Dan dia tidak tahu di mana sisanya berada. Dia berencana untuk melakukan perjalanan keliling dunia, mencari pil Dewa Leluhur, dan pada saat yang sama mencari bahan-bahan yang dibutuhkan Kaisar Jinghong untuk membangun kembali tubuhnya. Setelah berpikir sejenak, Julian berkata, ayo keluar dan menjelajah. Harmony tidak banyak bicara. Zahir dan Mika, yang mendapat berita tersebut, juga muncul. Zahir datang dan memanggil dari kejauhan, Senior Julian, apakah Anda akan pergi? Tidak, tinggallah sebentar. Apakah karena Paviliun Pil tidak menjaga Anda dengan baik? Julian menatap Zahir yang berjalan mendekat dan berkata, tidak, saya punya sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan. Mika juga tampak enggan dan bertanya, apakah kamu benar-benar akan pergi? Ya, Julian mengangguk dan berkata, saya akan pergi setelah kita menyelesaikan beberapa masalah. Julian masih harus mengurus beberapa hal. Dia telah berjanji kepada Bayan dan yang lainnya bahwa dia akan memberi mereka beberapa keuntungan setelah Aula Hitam dihancurkan. Istana Hitam hampir hancur seluruhnya, dan dia harus memenuhi janjinya. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada Zahir, Mika dan lainnya. Kemudian dia membawa Erniu pergi, meninggalkan Paviliun Pil, dan muncul di Kota Pil. Sebelumnya, saat pertempuran dimulai, formasi Kota Pil diaktifkan dan Kota Pil diteleportasi ke area aman. Setelah pertempuran, Kota Pil muncul lagi. Tak ada satupun biksu di Kota Pil yang terkena dampak. Julian membawa Erniu ke rumah Ouyang. Begitu sampai di gerbang rumah besar itu, sejumlah pengawal menyambutnya dengan hormat, lalu segera bergegas melapor. Tak lama kemudian, tokoh inti keluarga Ouyang, termasuk Bilqis dan Bayan, muncul. Senior. Bayan berjalan mendekat dengan ekspresi hormat di wajahnya. Dia adalah seorang kaisar yang kuat. Dia telah merasakan pertempuran di luar angkasa sebelumnya. Dia tahu bahwa Julianlah yang melukai Darksky dengan serius, memaksa Darksky untuk meninggalkan banyak orang kuat di Istana Hitam dan melarikan diri. Beginilah cara Istana Hitam telah hancur total. Menghadapi pria kuat seperti Julian, dia tidak berani lalai. Julian mengangguk pelan dan berkata, hari ini aku datang kepadamu untuk memenuhi janjiku. Aku berjanji kepadamu bahwa setelah Istana Hitam hancur, aku akan memberimu prasasti kutukan. Sekarang Istana Hitam hampir hancur total, aku datang ke sini untuk memberimu prasasti kutukan. Dan juga untuk mengucapkan selamat tinggal. Bilqis tertegun dan bertanya, mengapa kamu mau pergi? Julian mengangguk pelan dan berkata, masih ada beberapa hal yang sangat penting untuk ditangani. Selanjutnya, Julian menyalin beberapa prasasti kutukan dan meneruskannya kepada Bayan. Setelah mendapatkan prasasti kutukan, Bayan merasa seperti telah menemukan harta karun. Julian tidak tinggal lama. Dia membawa Erniu pergi dan terus memberikan prasasti kutukan kepada beberapa anggota inti Paviliun Pil. Di luar dunia Pil, di angkasa luar yang luas. Julian menatap dunia luas di depannya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Dia sudah lama berada di alam Pil, tetapi begitu banyak hal telah terjadi. Saya tidak tahu kapan saya bisa memasuki alam Pil lagi. Julian bergumam pelan. Kakak, sudah waktunya berangkat, kata Erniu di belakangnya. Julian berbalik, menatap Erniu, dan berkata, ayo pergi ke alam roh sejati. Oke, tidak masalah. Erniu mengangguk, lalu melambaikan tangannya dengan santai. Kekuatan misterius muncul di telapak tangannya, dan celah ruang muncul di kehampaan di depannya. Erniu menarik Julian ke celah angkasa di depan dan menghilang di sana. Setelah keduanya menghilang, keretakan angkasa kembali terjadi dan angkasa luar kembali sunyi lagi. Dunia spiritual sejati, di luar angkasa. Dalam keheningan, sebuah celah angkasa tiba-tiba muncul, lalu dua sosok berjalan keluar dari celah angkasa tersebut. Mereka adalah Julian dan Erniu yang meninggalkan alam Pil. Melihat dunia di depannya, Julian merasa linglung. Terakhir kali dia melakukan perjalanan dari alam roh sejati ke alam Pil, dia membutuhkan waktu yang sangat lama.
Namun, keadaan berbeda dengan pria kuat Erniu di sisinya. Dalam sekejap, dia muncul di alam roh sejati. Orang-orang kuat di tingkat kaisar begitu menakutkan sehingga mereka dapat pergi kemana saja di alam semesta. Bos, kami sudah sampai, kata Erniu. Ya, Julian mengangguk pelan, melangkah masuk ke dalam kehampaan, dan setelah berjalan beberapa langkah, dia menghilang dari tempatnya dan memasuki alam roh sejati. Erniu mengikutinya dari dekat. Saat ini, gerbang Zenwu. Sarah sedang berkumpul dengan Zola. Keduanya sedang mendiskusikan perang besar di dunia pil. Sudah beberapa bulan sejak perang besar di dunia pil, selama beberapa bulan ini, berita tentang perang ini menyebar ke seluruh dunia, dan nama Julian juga dikenal di seluruh dunia. Dikatakan bahwa Julianlah yang membalikkan keadaan dan mengalahkan kekuatan besar di Istana Hitam, sehingga Paviliun Pil menang. Konon jika bukan karena Julian, Paviliun Pil pasti sudah hancur. Bu, lama sekali ya, kenapa ayah belum pulang juga? Jangan khawatir, dia pasti sedang sibuk. Kalau dia sudah selesai dengan pekerjaannya, dia akan datang ke sini. Bu, di tingkat mana kultivasi ayah? Aku agak bingung. Ayah murahan ini kuat di satu saat dan lemah di saat berikutnya. Zola sangat bingung. Dia tidak tahu kekuatan Julian yang sebenarnya. Bab 1579, Memahami Kutukan. Istana Hitam adalah kekuatan terkuat dan paling misterius di dunia. Serangan Istana Hitam terhadap Paviliun Pil menyebabkan keributan di surga tanpa harapan. Pertempuran ini membuat Julian terkenal. Tidak seorang pun tahu asal-usul Julian, dan tidak seorang pun tahu tingkat kultivasinya yang sebenarnya. Yang mereka tahu hanyalah bahwa ia mengalahkan orang terkuat di Istana Hitam, dan Paviliun Pil pun menang. Nama Julian menyebar ke seluruh dunia. Sarah dan Zola berkumpul bersama dan berbicara tentang pertempuran di dunia pil. Wush! Pada saat itu, terdengar suara angin bertiup kencang. Segera setelah itu, dua sosok muncul di gerbang Zenwu dan muncul di depan Sarah dan Zola. Julian. Sarah segera berdiri, dengan sedikit kegembiraan di wajah cantiknya, kamu kembali. Julian mengangguk sedikit. Ayah! Zola berteriak. Julian berjalan mendekat, sementara Erniu berdiri di samping, sambil memandang sekeliling dengan santai. Apakah kamu baik-baik saja? Wajah cantik Sarah dipenuhi dengan kekhawatiran. Dia telah mendengar tentang pertempuran di dunia pil dan tahu bahwa pertempuran ini sangat berbahaya. Dia sangat khawatir tentang Julian. Julian tersenyum dan berkata, apa yang mungkin terjadi? Duduk dan bicara. Sarah menarik Julian dan duduk di kursi di samping mereka. Meskipun Julian kembali dengan selamat, dia masih ingin tahu apa yang terjadi di dunia pil. Dia bertanya, apakah Istana Hitam benar-benar telah musnah seluruhnya? Julian tidak menyembunyikan apapun dan menceritakan seluruh pertempuran. Kali ini Istana Hitam dapat dikatakan telah hancur total. Satu-satunya penyesalan adalah bahwa orang terkuat Istana Hitam, Kaisar Agung Langit ke-7 yang kuat, melarikan diri. Ini mungkin merupakan bahaya tersembunyi di masa depan. Itu benar. Julian teringat sesuatu dan berkata, saya sudah tahu berita tentang pil Dewa Leluhur. Benarkah? Wajah Sarah dipenuhi dengan kegembiraan. Hanya saja, Julian mengerutkan kening. Sarah bertanya, apa sebenarnya? Julian menceritakan sejarah Paviliun Pil. Setelah mendengar ini, Sarah akhirnya mengerti. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Dia menatap Julian. Julian juga berpikir keras. Setelah beberapa saat, dia berkata, saya telah berlatih keras selama beberapa saat, dan saya sedikit lelah. Saya akan memanfaatkan kesempatan ini untuk beristirahat dengan baik, lalu pergi dan memulai perjalanan untuk menemukan pil Dewa Leluhur. Untuk menghidupkan kembali Kaisar Jinghong, diperlukan banyak bahan langka. Kumpulkan bahan-bahan ini sambil berkeliling dunia. Sarah menghibur, kita masih punya waktu, jangan terburu-buru, jangan menekan dirimu sendiri. Julian mengangguk. Pemimpin Sekte Zenwu segera mengetahui tentang kembalinya Julian dan segera muncul di hadapan Julian. Tuan Julian. Menghadapi Julian, Evans sangat hormat dan berteriak, kapan kamu datang? Kamu bahkan tidak memberitahuku agar aku bisa menyambutmu. Julian berhenti sejenak dan berkata, tidak perlu. Saya berencana untuk tinggal di gerbang Zenwu untuk sementara waktu. Mohon maaf jika saya mengganggu Anda. Jangan ganggu aku, sama sekali tidak. Evans tampak senang. Tentu saja merupakan suatu kehormatan bagi gerbang Zenwu bahwa Julian dapat tinggal di gerbang Zenwu. Senior, jika Anda membutuhkan sesuatu, silakan segera beritahu saya, kata Evans. Dia tidak terlalu mengganggu Julian. Setelah menyapa Julian, kamu pergi. Setelah tiba di gerbang Zenwu, Julian berencana untuk beristirahat sejenak dan menghabiskan waktu bersama Sarah dan Zola. Julian tinggal di sini selama 300 tahun. Selama 300 tahun ini, Julian telah mengkonsolidasikan ilmu pedang dan keilahian pedangnya. Pada saat ini, wilayah kekuasaannya akhirnya stabil di tingkat pertama wilayah Shinto, dan ia dapat dianggap sebagai seorang Shinto yang benar-benar kuat. Apa yang perlu kita lakukan selanjutnya bukanlah terus-terusan memahami jalan pedang. Sebaliknya, Anda harus memahami cara lain, mengolah 9 sifat ketuhanan terlebih dahulu, kemudian memahaminya perlahan-lahan.
Sebuah gunung tertentu di gerbang Zenwu. Tempat ini adalah tempat pelatihan Julian. Kecuali Sarah dan Zola, tidak ada murid sekte Zenwu lainnya yang bisa masuk sesuka hati. Di puncak gunung, di sebuah halaman. Julian duduk bersila di udara beberapa meter di atas tanah. Ada beberapa kata hitam aneh yang mengambang di sekujur tubuhnya. Selain itu, ada segel giok. Segel giok itu dikelilingi aura hitam, dan beberapa kata hitam mengelilingi segel giok itu. Julian memahami prasasti kutukan itu. Dia telah memasuki dunia Shinto dan dapat memahami prasasti kutukan misterius ini. Setiap prasasti kutukan bervariasi dan mengandung kekuatan misterius. Setelah beberapa waktu berlatih dan memahami, Julian akhirnya mengetahui hubungan antara segel giok dan prasasti kutukan di tubuhnya. Prasasti pada segel giok adalah garis besar teknik kutukan. Tulisan hitam di dalam badan adalah tulisan kutukan. Julian mendapat beberapa petunjuk dari prasasti kutukan yang dipahaminya. Artinya, kutukan yang diciptakan oleh Fu Zhu sendiri terlalu mengerikan dan terlalu jahat. Dia tidak ingin generasi mendatang mempelajarinya dan mempraktikannya. Oleh karena itu, ketika zaman kuno akan punah, dia membubarkan kultivasinya seumur hidup dan menghancurkan segel Dao sendiri. Namun, Fu Zhu tidak tahan melihat keterampilan uniknya hilang. Selain itu, ia melihat rahasia surga dan mengetahui bahwa di masa depan, jalan surga akan menggunakan kekuatan kutukan untuk berurusan dengan manusia. Oleh karena itu, pada saat-saat terakhir, ketika dia membubarkan segel Dao, dia mengukir garis besar umum teknik kutukan di segel giok dan meneruskannya kepada 7 bintang pembunuh. Setelah segelnya rusak, kekuatan kutukan menyebar ke seluruh dunia, menembus setiap sudut dunia. Kutukan pada segel giok tidak lengkap. Jika Anda ingin mendapatkan teknik kutukan yang lengkap, Anda harus menggunakan segel giok untuk menyerap kekuatan kutukan dari dunia luar dan menekannya, sehingga Anda dapat membentuk kembali teknik kutukan yang lengkap. Kekuatan kutukan dari dunia luar akan digunakan oleh jalan surga di masa depan dan tertanam dalam tubuh semua manusia. Informasi ini tidak dapat dirasakan oleh biksu lain yang mempraktikkan teknik kutukan. Julian mampu mengetahui rahasia ini karena dia mempunyai segel giok yang diwariskan oleh Fu Zhu sendiri. Sepertinya prasasti kutukan yang kumiliki sekarang hanyalah sebagian dari prasasti kutukan yang lengkap. Jika aku ingin memperoleh kutukan yang lengkap, aku perlu menyerap kekuatan kutukan dalam diri semua manusia dan menekannya sepenuhnya. Julian bergumam pelan. Dia memandang segel giok yang mengambang di depannya. Dia tahu bahwa segel giok ini adalah kunci untuk mempraktikkan teknik kutukan. Hanya dengan tulisan umum pada segel giok, dia dapat mengolah keilahian dan mengumpulkan segel jalan. Kalau kamu tidak mempunyai segel giok ini, maka walaupun kamu mendapatkan prasasti kutukan, kamu hanya dapat mempraktikkan kekuatan sihir yang berhubungan dengan kutukan tersebut dari prasasti kutukan tersebut. Sihir kutukan benar-benar ajaib dan mencakup segalanya. Jika kamu bisa mempraktikkan sihir kutukan secara ekstrim, kamu pasti akan menjadi orang paling kuat di dunia. Baru setelah ia memiliki pemahaman awal tentang seni mengutuk, barulah Julian menyadari keajaibannya. Prasasti kutukan sangat bervariasi, dan setiap prasasti mempunyai variasi yang tak terhitung jumlahnya. Dan garis besarnya bahkan lebih sulit dipahami. Butuh waktu lama untuk memahaminya sepenuhnya. Waktu ini dihitung dalam satuan zaman. Hanya teknik kutukan ini saja akan menghabiskan seluruh hidupku untuk berlatih. Aku masih harus menempuh jalan panjang. Julian bergumam pelan. Segera dia menyingkirkan segel giok itu. Setelah menyimpan segel giok, kata-kata hitam misterius di sekitarnya berubah menjadi gumpalan aura hitam, meresap ke dalam tubuhnya, dan membentuk beberapa kata hitam aneh lagi. Bab 1580, Langit dan Laut Mengering. Tubuh Julian perlahan turun dan berdiri kokoh di tanah. Dia berdiri di halaman, melihat beberapa tanaman obat di depan gerbang halaman. Pikirannya bergerak, dan ketika dia mengangkat tangannya, sebuah kata hitam muncul di telapak tangannya. Teks hitam terus berubah dan akhirnya berubah menjadi aura hitam. Aura hitam ini menyapu bagaikan angin kencang. Beberapa tumbuhan spiritual di tanah layu dalam sekejap. Segera setelah itu, Julian mengangkat tangannya lagi, dan kata-kata hitam muncul di telapak tangannya lagi. Setelah kata-kata hitam itu terus berubah, mereka berevolusi menjadi aura hitam. Napas hitam jatuh ke rumput yang layu, dan rumput itu langsung menjadi penuh vitalitas dan terus tumbuh, segera tumbuh hingga lebih dari 1 meter tingginya. Julian awalnya memahami seni mengutuk. Kutukan itu mencakup segalanya. Kutukan itu dapat menghancurkan, tetapi juga menciptakan kehidupan baru. Julian mengangkat sudut mulutnya sambil tersenyum tipis. Ini hanya pemahaman awal. Jika Anda mempraktikkan seni kutukan secara ekstrim, seharusnya tidak sulit untuk menghidupkan kembali makhluk mati di dunia hanya dengan lambaian tangan Anda. Ayah! Sebuah suara datang. Segera setelah itu, seorang wanita berpakaian putih berlari mendekat dengan tergesa-gesa. Julian melirik Zola yang berlari mendekat dan berkata, "Kamu sudah menjadi kaisar semu, tapi kamu masih saja ceroboh." "Tidak, ayah, ada sesuatu yang terjadi." Zola berkata tergesa-gesa. "Oh." Julian menjadi tertarik dan bertanya, "Apa yang terjadi?" "Lautan langit telah mengering," kata Zola. "Laut langit." Julian sedikit tertegun. Pada saat ini, Erniu di sampingnya berkata, "Bos, lautan langit adalah dunia tertentu di surga tanpa harapan."
Dunia ini seluruhnya air laut. Seluruh dunia dipenuhi air laut. Lagi pula, ini bukan air laut biasa, melainkan air yang sangat ajaib dengan daya korosif yang mengerikan. Bahkan Kaisar Agung pun tidak berani masuk ke dalamnya dengan mudah. Laut langit itu sangat besar, namun tidak ada seorang pun yang tahu seberapa besarnya, karena sejak awal sejarah, laut langit telah terisi oleh air laut, dan tidak ada seorang pun yang dapat menyelami kedalaman laut langit. Zola menganggukkan kepalanya dan berkata, benar sekali. Alam lautan langit selalu dipenuhi air laut dan selalu menjadi daerah terlarang. Tidak ada orang kuat yang berani menginjakan kaki di sini. Namun sekarang air di alam lautan langit telah menguap. Dalam semalam, berita ini telah menyebar ke seluruh dunia. Sekarang beberapa orang kuat di dunia siap untuk bergerak dan bergegas ke lautan langit untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Ayah, ayo kita lihat juga. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan di sini. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan di sini. Ada pula kerinduan di wajah cantik Zola. Dia sudah lama tidak keluar untuk menjelajahi dunia, dan dia ingin keluar untuk berjalan-jalan. Dengan pria kuat seperti Julian di sisinya, dia tidak khawatir tentang tempat berbahaya manapun. Pada saat ini, Sarah juga datang. Saya juga sudah menceritakan tentang masalah lautan langit. Sekarang sudah tersebar luas di luar sana, katanya. Julian mengusap dagunya dan bertanya, apa asal-usul lautan langit? Apakah ada legenda tentangnya? Sarah dan Zola keduanya menggelengkan kepala. Erniu berkata, saya telah mendengar beberapa legenda. Julian menatap Erniu. Erniu bertanya, apakah Anda pernah mendengar tentang leluhur air, bos? Julian tanpa sadar bertanya, di zaman kuno, apakah itu leluhur air, salah satu dari 5 leluhur langit dan bumi? Benar sekali. Erniu mengangguk dan berkata, ada desas-desus bahwa alam lautan langit juga merupakan dunia yang mempesona di zaman kuno, tetapi di alam lautan langit, tempat itu ditempati oleh seorang hakim dari jalan surgawi. Pada zaman dahulu kala, terjadi pertempuran sengit, dan dewa leluhur serta hakim surga saling bertarung. Untuk menghancurkan hakim surga ini, leluhur air menggunakan harta karun yang mengerikan, mata air, salah satu asal mula surga dan bumi. Leluhur air menggunakan mata air untuk melepaskan energi yang kuat, memusnahkan dunia ini dan menyegelnya hakim surgawi ini menyebabkan lahirnya alam lautan langit. Erniu membuka mulutnya perlahan dan mengungkapkan beberapa rahasia. Semua itu adalah hal-hal yang pernah didengarnya, tetapi dia tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Dia tahu bahwa sumber air itu adalah mata air, tetapi dia tidak tahu seperti apa bentuknya. Ya. Julian menyentuh hidungnya dan berpikir keras. Kemudian dia teringat sesuatu dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Jika legenda itu benar, maka segala sesuatunya mungkin tidak berjalan mulus dalam sedetik. Ada apa? Tanya Sarah. Julian berkata, penguasa pertama Istana Hitam adalah Hakim Langit. Jika alam laut langit berhubungan dengan Hakim Langit, maka mengeringnya laut langit mungkin berhubungan dengan Istana Hitam. Dugaan Julian beralasan. Istana Hitam hampir hancur total terakhir kali. Namun, Istana Hitam pasti tidak akan menyerah begitu saja dan pasti akan menemukan cara untuk bangkit kembali, dan Hakim Surga adalah kuncinya. Hakim Surga adalah eksistensi yang melampaui segalanya. Kecuali Dewa Leluhur muncul, mustahil untuk menghancurkan Hakim Surga, bahkan Kaisar Agung 9 Surga pun tidak dapat melakukannya. Mengeringnya laut langit kemungkinan besar terkait dengan Istana Hitam, dan tujuannya adalah untuk menemukan Hakim Surga. Setelah memikirkan hal ini, Julian menatap Zola dan berkata, kau benar. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Alam lautan langit seharusnya sangat berbahaya sekarang. Kau tinggal saja di sini dan aku akan pergi memeriksa situasinya. Julian mengatakan itu sangat hikmat. Zola juga tahu tentang Istana Hitam dan betapa mengerikannya tempat itu. Dia mengangguk patuh dan berkata, baiklah, aku tidak akan pergi ke sana. Aku akan tinggal di gerbang Zhenwu dengan patuh. Sarah menatap Julian dan berkata, aku akan pergi bersamamu. Julian berpikir keras. Setelah memikirkannya, dia merasa bahwa Sarah sekarang juga seorang kaisar kuasi 9 kesengsaraan, dan kekuatan sejatinya sebanding dengan Kaisar Agung. Dia setuju dan mengangguk, berkata, oke. Tepat ketika Julian dan yang lainnya hendak pergi, Evans muncul. Evans juga mendengar tentang urusan laut langit dan datang untuk bertanya secara khusus kepada Julian. Namun Julian tidak banyak bicara. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Evans, Julian pergi bersama Erniu dan Sarah. Alam lautan langit terletak di daerah yang relatif terpencil di alam surga tanpa harapan. Jika Julian menggunakan piring terbangnya untuk pergi ke sana, akan memakan waktu setidaknya 1000 tahun. Tetapi dengan Erniu, situasinya berbeda. Julian berhasil mencapai lautan langit dalam waktu yang sangat singkat. Erniu membelah kehampaan. Beberapa orang menghilang di tempat. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di luar alam lautan langit. Jauh di depan adalah sebuah planet biru. Di luar planet ini, Anda dapat melihat banyak tokoh yang kuat. Erniu berkata, bos, ini adalah alam lautan langit. Julian menatap alam lautan langit di depan, mengerutkan kening, dan bergumam pelan, saya harap situasinya berbeda dari apa yang saya pikirkan. Itu benar.
Erniu melirik Julian dan bertanya, "Bos, ketika Anda bertarung dengan para prajurit Istana Hitam di luar alam pil, Anda menggunakan kekuatan 5 elemen, yang berkumpul menjadi roda roulette yang mengerikan." "Ya, ada apa?" tanya Julian. Erniu berkata, "Kekuatan 5 elemen berasal dari 5 harta karun. Meskipun aku belum pernah melihat harta karun ini, aku bisa menebaknya secara kasar. Ini seharusnya menjadi asal mula 5 elemen di zaman kuno, kan?" Julian tersenyum tipis dan berkata, "Benar." Hosh. Erniu menarik napas dalam-dalam. Dia sudah menduganya sebelumnya, tetapi dia tidak pernah bertanya. Setelah mendapat jawaban positif dari Julian, dia langsung terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, asal-usul 5 elemen, harta yang Harta yang belum pernah terjadi sebelumnya, itu adalah keberuntungan besar untuk mendapatkannya. Aku tidak menyangka bos memiliki 5 elemen. Bersambung.